Ayah, bunda, serta seluruh pemirsa dimanapun berada, serta para sahabat, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang dari suatu apapun, menikmati kesehatan yang Allah berikan kepada kita, rizki yang cukup kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Suatu ketika Nabi Yunus alaihi salam berada dalam perut ikan. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, laula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya Nabi Yunus alaihissalam itu tidak bertasbih, niscaya kami akan bangkitkan dia hingga hari kebangkitan. Nah, bicara tentang tasbih, tentu kita sering bertasbih ya. Ketika kita sholat, kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kita la ilaha subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini ternyata dampaknya luar biasa sekali, terutama bagi kita, ya, orang-orang yang selalu mengucapkan lafaz-lafaz agung ini. Kalau bukan karena bertasbih, niscaya Nabi Yunus alaihissalam itu dibangkitkan sampai hari kiamat, dibangkitkan sampai hari kebangkitan. Apa yang dilakukan? Laula annahu kana minal musabbihin. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Dia bertasbih. Nah, maksud saya seperti ini. Gelapnya, ada 3 gelap yang menghadapi Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa? Karena dia diuji pada saat itu dengan umatnya dan dia kecewa, dia tinggalkan umatnya. Kemudian ketika dia tinggalkan umatnya, mencari solusi yang mungkin lebih baik. Ternyata ketika dia keluar dari zona itu, tanggung jawabnya, kemudian mencari sebuah tempat yang pada saat itu bisa menyelamatkannya, justru dia diuji lebih berat lagi. Jadi kita dalam kehidupan keseharian terkadang cenderung ketika menghadapi sebuah ujian, menghadapi problem yang ada di depan kita, kita mencoba untuk menghindar. Bukan seperti itu karakternya. Tapi orang yang paling dasar itu adalah orang yang ketika diuji, dicoba pada saat dengan problem satu, dia menyelesaikannya, tidak lari dari problem itu. Kemudian, lihat ini ya. Nabi Yunus alaihissalam itu berada di dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya samudra, dan gelapnya malam. Jadi, terkadang dalam dunia yang begitu luar biasanya itu gelap semuanya. Sehingga kalau bukan karena pertolongan Allah, meninggal dunia itu Nabi Yunus alaihissalam. Tapi logika mana? Ya, logika mana yang bisa membenarkan dalam perut ikan, di dalam samudra, gelapnya malam, seharusnya itu meninggal dunia itu Nabi Yunus alaihissalam. Maka siapa sih di atas dunia ini yang terkadang ini maksudnya apa? Allah menggambarkan kisah-kisah Nabi Yunus alaihissalam, diceritakan ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu ini tentu disampaikan kepada kita umatnya. Kita dalam problem, dalam permasalahan kehidupan ini menunjukkan di sini apa? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah lari dari segala ujian dan cobaan. Allah berikan ujian, cobaan, Allah berikan jalan keluarnya. Makanya kalau orang bertasbih itu jangan bermain-main. Jadi kalau sudah kita kasih ilmunya semacam ini, kita sarankan dan kita sampaikan semacam ini, maka tasbih itu bukan hanya seperti beo ya, bukan hanya seperti angin lalu saja tanpa makna. Karena di balik tasbih ini ada sebuah nilai, ada sebuah solusi yang luar biasa sekali, dan itu dihadapi oleh Nabi Yunus alaihi salam. Dan bukan hanya Nabi Yunus alaihi salam, kita juga ini terjadi pada diri Nabi Yunus alaihi salam. Kita saat sekarang ini ya, dengan problem kita, dengan keseharian kita dalam dunia kerja, dalam berumah tangga, ada yang pada saat itu diuji dengan ekonomi, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji ya mungkin dengan PHK, ada mungkin yang diuji dengan berbagai hal di atas dunia ini. Jangan pernah berputus asa. Kamu bisa pada saat itu tidak mendapatkan pertolongan apapun dari orang di sekitarmu, tapi pintu ampunan Allah, pintu maaf Allah jauh lebih luas dari semua itu semua. Jadi kami mengajak kita semua untuk membiasakan pada saat bertasbih itu bukan hanya seperti angin lalu saja. Apalagi kedahsyatan bertasbih ini. Maka subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdih. Keutamaannya ini adalah lebih berat dari dunia dan seisinya. Jadi bukan hanya, jadi orang yang terkadang beramal berat untuk mengamal
beramal dan sebagainya, tapi ada amalan kalimatani thaqilatani wa kalimatani khafifatani fil lisani wa thaqilatani fil mizani. Kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan. Apa itu? Subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdi. Jadi kalimat ini adalah subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdi. Ini adalah bukan bacaan yang hanya sekedar dibaca, tapi ini adalah lebih berat dunia dan seisinya. Bukan hanya nilai pahalanya yang begitu luar biasa, tapi selalu saja ada jalan-jalan keluar yang menurut pandangan manusia tidak bisa lagi. Ketika bercurhat kepada orang lain, di depan kita, belakang kita, kanan kita, kiri kita, tidak ada solusi dari itu semua. Percayalah, rahmat Allah, jangan kamu berputus asa. Tetap terus bertasbih, sucikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang spesial. Apa itu yang dilakukan? Ya, tentu dengan cara ud'u rabbakum tadarru'a wa khifah. Maka serulah Allah Subhanahu wa taala itu dengan takut dan cemas, dan tentu optimis berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang terjadi dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam ini ibrah bagi kita. Selalu saja ada solusi-solusi langit. Kapan itu? Ketika hati terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi bacaannya? Subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdi. Kapanpun itu, mau berkendaraan, mau di rumah, mau lagi masak dan sebagainya, biasakan lisan ini untuk basah dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keutamaan tasbih ini selalu kita lafazkan, kemudian kita dawamkan dalam keseharian. Maka Andalah termasuk orang yang beruntung. Subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdi. Mudah-mudahan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidangan ini, dan tentunya kita selalu optimis bahwa semua itu ada jalan keluarnya. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.